Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Izin memperkenalkan diri, saya Revaldo Jodika. Pada siang ini berperan sebagai moderator yang akan memandu workshop pada siang hari ini, experience study dengan topik studi mortalita, incident rate, dan lapse rate. Ya, Actuary from Zero merupakan satu bentuk workshop yang berfokus pada kombinasi antara aplikasi ilmu aktuaria dan bisnis peransuransian. Materi workshop pada siang ini mayoritasnya bukan tentang teori-teori ilmu aktuaria, karena hal itu sudah didukung oleh dunia akademisi. Kami memberikan pengetahuan praktis dan terkini bagi para insan dan kawan-kawan insan bisnis perasuransian. Kami berharap peserta yang sudah mengikuti workshop akan memiliki gambaran lebih real tentang apa dan bagaimana fungsi aktuaria di dalam bisnis perasuransian. Kami percaya jika fungsi aktuaria di dalam perusahaan asuransi, reasuransi berjalan dengan baik, maka akan tercipta industri perasuransian yang sehat. Narasumber pada workshop siang ini ialah Ibu Ira Dewi Afini. Ibu Ira memiliki pengalaman sebagai aktuaris di berbagai asuransi jiwa dan saat ini aktif sebagai konsultan aktuaria. Ya, pada saat pemaparan materi, apabila peserta ada pertanyaan, boleh langsung di chat via chatroom atau juga boleh resen apabila ingin disampaikan secara langsung. Boleh di-unmute untuk pertanyaan yang ingin didiskusikan. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Ira dipersilakan. Selamat siang, saya Ira. Hari ini mewakili Actuary from Zero. Saya akan sharing tentang apa itu experience study. Topiknya terbagi dua. Topik hari ini adalah mengenai mortality, morbidity, dan incident rate serta lapse rate ya. Nanti topik kedua kita akan bawakan di minggu depan. Saya langsung share screen ya. Udah kelihatan? Apa udah kelihatan? Belum ya? Oke. Oke, sudah ya. Saya mulai dengan agendanya. Pertama ada pedoman umum, mortality study, morbidity, incidence rate, serta lapse study ya. Kita mulai dari pedoman umum. Di sini kita akan jelaskan mengenai prinsip dasar dari experience study. Pertama, experience study ini harus dilakukan sejalan dengan proses bisnis. Maksudnya kita sebaiknya memilih timing yang tepat ketika melakukan experience study. Misalnya ketika kalau di perusahaan asuransi itu biasanya ketika akan melakukan bisnis plan atau ketika lagi mereview asumsi-asumsi. Nah, ini kita lakukan experience study. Jadi kita nggak sebaiknya tidak melakukannya di waktu-waktu yang sangat tidak inline ya sama proses bisnis. Kemudian berikutnya di sini hasil dari experience study adalah asumsi terbaik atau best estimate assumption. Kemudian yang berikutnya adalah experience study ini harus direview minimal setahun sekali ya, karena yang namanya asumsi itu bisa saja berubah dalam waktu 1 tahun tergantung dari bisnis perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah hasil yang objektif berdasarkan pengalaman perusahaan. Di sini maksudnya bahwa experience study itu harus dilakukan berdasarkan periode observasi yang panjang. Jadi dan itu merupakan pengalaman aktual dari perusahaan. Jadi kita nggak bisa mengambil asumsi dari perkiraan kita saja, tapi harus berdasarkan data-data perusahaannya.
Berikutnya kita juga harus memperhatikan tingkat materialitas. Di sini maksudnya adalah kita harus memperhatikan juga kredibilitas dari data yang kita observasi. Jadi kalau misal datanya cuma sedikit atau datanya bias, itu mungkin kita perlu melakukan adjustment di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah sudah pasti experience study ini harus mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, terutama bagi kita yang bekerja atau berprofesi sebagai aktuaris, kita harus mematuhi standar praktek aktuaria yang berlaku. Oke, kita melanjut ke tata kelola ya. Tata kelola di sini maksudnya governance-nya atau approval process. Di sini saya mengambil metodenya RACI ya, jadi responsible, accountable, dan consulted, dan inform. Untuk responsible di sini maksudnya adalah tim atau seseorang yang bertanggung jawab atas hasil studi dan dia yang memberikan rekomendasi. Nah, di sini yang bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab adalah aktuari dan timnya, sudah pasti ya. Kemudian untuk pemberian approval atau accountability itu diberikan biasanya oleh direksi atau atasan dari tim aktuaria ini. Sedangkan consulted itu adalah pihak yang memberikan opini atau memberikan second opinion. Di suatu perusahaan asuransi biasanya ada tim yang fungsinya adalah risk management. Nah, mereka adalah pihak yang sebagai pihak tempat berkonsultasi bagi tim aktuaria. Yang terakhir adalah penanggung jawab akhir atau inform. Di sini adalah sudah pasti adalah eksekutif tertinggi di satu perusahaan atau direksinya. Nah, berikutnya adalah fungsi-fungsi yang paling banyak terlibat di dalam experience tadi. Di sini sebenarnya banyak ya fungsi, tapi ini fungsi-fungsi yang paling banyak terlibat. Di sini ada aktuaria, mereka berfungsi untuk menganalisa data dan perhitungan-perhitungan. Kemudian ada tim operation. Operation itu biasanya untuk terkait dengan data klaim serta proses-proses underwriting. Kemudian ada finance, ini yang terkait dengan data-data keuangan. Kemudian ada IT dan MIS sudah pasti dia terkait dengan data ya, data manajemen, sumber data dan sebagainya ya. Kemudian product development. Nah, untuk product development fungsi biasanya membantu dalam hal kinerja produk atau memberikan pandangan atas strategi produk yang dilakukan. Kemudian ada risk management. Di sini risk management fungsinya adalah memberikan second opinion. Kita ada lagi nih aturan dasar. Kalau tadi prinsip, kita ke sekarang aturan dasarnya. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan experience tadi? Pertama, kita harus menentukan periode observasi. Dan periode observasi itu harus cukup panjang. Cukup panjang di sini yang kami sarankan adalah 3-5 tahun. Terlalu panjang itu juga agak kurang efektif ya, karena belum tentu di periode yang panjang itu mencerminkan performance perusahaan di saat sekarang. Jadi 3-5 tahun kami rasa ini adalah waktu yang cukup untuk observasi. Kemudian berikutnya adalah tren hasil studi tidak fluktuatif. Jadi kalau hasil studinya fluktuatif, itu perlu kita dilihat lagi. Apakah ada data yang tidak lengkap atau ada jumbo case, ya itu juga perlu dilihat. Kemudian detail dan akurat. Di sini maksudnya apabila kita melakukan experience tadi, akan lebih baik kita melakukannya sedetail mungkin. Misalkan kita mau lihat asumsi per produk, atau kita mau lihat asumsi berdasarkan jenis polisnya. Oh, polis individu sama polis kumpulan mungkin harus berbeda asumsinya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya kita juga mempertimbangkan inisiatif perusahaan atau manajemen. Yang dimaksud dengan inisiatif ini apabila biasanya gini, hasil experience tadi itu kalau misal tidak terlalu bagus, itu biasanya dari sisi perusahaan dia akan punya inisiatif, ada action plan yang harus dilakukan. Nah, action plan ini bisa jadi pertimbangan ketika kita melakukan rekomendasi atas hasil experience tadi kita. Tapi tidak berarti bahwa si action plan dari perusahaan ini serta-merta merubah asumsi. Jadi dia bisa merubah asumsi, tapi tidak automatically, karena belum tentu, kita juga belum tahu ya apakah hasil inisiatif atau action plan dari perusahaan ini berhasil atau tidak di kemudian hari. Jadi perlu hati-hati ketika memasukkan action plan perusahaan ke dalam adjustment asumsi kita. Kemudian berikutnya adalah yang pasti
hasil experience study ini harus dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena ini juga tercermin dari periode observasi ya yang panjangnya. Jadi ini kita harus bisa bandingkan hasil dari tahun ke tahun. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada ya, Dok ya? Belum. Oke, kita lanjut ke mortality study. Oke, nah untuk mortality study di sini kita hasil studi yang diharapkan adalah berupa persentase rasio terhadap tabel mortalita yang digunakan atau tabel mortalita standar. Dalam hal ini biasanya adalah TMI atau tabel mortality Indonesia. Ini adalah contoh-contoh hasil studi ya. Pertama, misalnya kalau contoh studinya berdasarkan produk, misal kita pisahkan nih produk AA, produk BB punya experience mortality yang berbeda. Kemudian berdasarkan jenis polis misalnya, individu, kumpulan, dibedakan. Atau kita juga bisa bedakan berdasarkan handwriting-nya. Kalau yang writing, issue, itu beda mortality-nya. Ganti maksudnya tanpa underwriting ya, jadi benar-benar no writing. Oke, metode. Metodenya di sini adalah kita menghitung rasio A per E. A itu adalah actual mortality, E itu adalah expected mortality. Nah, di sini namanya actual berarti adalah jumlah claim atau juga klaim ini mana? Atau claim case. Claim case itu apa ya? Bukan jumlah amount klaim yang dibayar, tapi jumlah kasus klaim. Nah, untuk E di sini karena externality, maka ini adalah probability claim. Bisa juga dinyatakan dalam amount claim atau claim case ya. Nah, untuk menghitung E ini atau usia meninggal ya. Kemudian kalau mau lebih detail lagi, boleh juga kita pisahkan, bisa berdasarkan produk atau lain-lainnya tergantung kebutuhan analisa. Sesudah data klaim, kita ke data exposure. Data exposure ini kita kelompokkan juga berdasarkan usia. Sama ya, berikutnya kita boleh kelompokkan lagi berdasarkan ke produk atau lainnya tergantung analisanya kita mau gimana detailnya. Setelah itu kita menghitung expected mortality yang tadi ya, menghitung E-nya. Setelah kita dapat E, kita menghitung A per E, baru kita menghitung rata-rata. Ini kan karena nggak ada angka, mungkin masih agak abstrak ya, sekarang kita ke angka. Oke. Nah, ini contoh data klaim aktual ya, atau A ya. Contoh nih periode observasi katakanlah 3-5 tahun. Nah, ini data klaim meninggal. Ini ada dua ya, pertama kalau jumlah klaim atau yang manfaat meninggalnya. Di sini kan tadi dikelompokkan berdasarkan usia meninggal. Nah, ini contoh ya datanya. Ini yang contoh misal berdasarkan jumlah klaim, kita contohnya nih ada usia untuk meninggal usia 30, kebetulan nggak ada ya, mau meninggal usia 31 ada 2 dan seterusnya. Sampai tergantung data ya. Di sini saya contohnya sampai umur 65 yang meninggal. Kemudian berikutnya nih kalau ada klaim meninggal. Nah, ini inline ya sama data yang ini tadi. Kalau misal umur 30 nggak ada, berarti kan nggak ada klaim juga ya yang dibayar. Nah, ini contohnya di umur 31 ini klaim yang dibayar, untuk yang meninggal umur 32 ini jumlah klaim yang dibayar. Ini total ya di sini. Nah, ini tabel-tabel ini dibuat untuk setiap tahun dalam periode observasi. Jadi kalau misal ada 3 tahun yang kita observasi, berarti kita ada bikin data seperti ini untuk 3 tahun ya, masing-masing tahun. Kemudian berikutnya ini data exposure, sama ya, kita kelompokkan berdasarkan umur. Kemudian kalau kita menggunakan jumlah polis aktif, ini berikutnya kalau kita menggunakan UPEC, sama kita kelompokkan berdasarkan usia, tapi usia current ya, usia sekarang atau usia per tanggal valuasi. Ini sama, kita bikin juga untuk setiap tahun. Nah, kita ke E nih. Nah, E ini adalah expected mortality. Itu kita sama, kita hitung lagi per usia. Tadi kan kita udah punya data ya, ini per usia. Nah, ini untuk YX-nya saya ngambil dari TMI 2011 atau TMI 3 ya. Ini untuk YX-nya. Terus exposure itu adalah jumlah peserta yang enforce atau polis-polis yang aktif. Ini kita kalikan, kita akan dapat E-nya untuk per usia. Ini dalam hal kita menghitung berdasarkan jumlah meninggal.
Yang ini sama juga, QX dikali exposure, tapi exposure-nya adalah si UP-nya ya. Nah, ini akan kita dapat E juga berdasarkan manfaat meninggal. Nah, kita akan dapat seperti ini. Ini per usia, kita akan dapat A-nya yang tadi kita aktual ya, ini jumlah aktualnya. Kemudian ekspektasinya, yang setelah kita hitung exposure dikali mortality, kita akan dapat A per E dari masing-masing usia. Ini hal yang sama juga kita hitung kalau kita menggunakan basisnya adalah berdasarkan UP atau manfaat meninggal. Yaitu aktualnya, ini E-nya expected, terus kita bagi A per E-nya. Nah, kita akan dapat seperti ini. Ini semua yang per usia ya. Yang tabel tadi saya pindahin ke sini, ini cuma di side by side aja di satu tabel. Ini yang berdasarkan jumlah kasus meninggal, ini yang berdasarkan manfaat yang dibayarkan. Kemudian kita kan tujuannya mendapatkan satu persentase ya. Nah, sekarang di sini kami gunakan pembobotan. Pembobotannya itu sesuai dengan data ya. Kalau misal kita analisanya berdasarkan jumlah klaim meninggal, maka weighted pembobotannya kita juga pakai in-force yang kita weighted berdasarkan kelompok usia. Jadi maksudnya gini nih, di sini umur 30 ada 2,3% dari total portofolio yang in-force. Ini kita kelompokkan berdasarkan usia, kita akan dapat total 100%. Hal yang sama kalau kita pakai manfaat meninggal, maka di sini adalah UP-nya yang kita weighted ya, yang kita bobotkan. Setelah itu kita akan menggunakan, kita kalikanlah masing-masing usia ini dengan bobot masing-masing. Sehingga kita akan dapat seperti ini, nanti kita akan dapat satu angka persentase. Ini kalau yang berdasarkan klaim death case, ini yang berdasarkan sum assured-nya. Ini contohnya kita ada 4 tahun nih observasi. Jadi tahun 2016 sampai 2019. Ini adalah hasilnya untuk masing-masing tahun setelah kita hitung sama ya kayak tadi step-stepnya. Setelah kita dapat ini masih kita baru dapat per tahun ya. Kita pengennya dapat satu lagi nih dari periode observasi yang kita lakukan tadi. Nah, untuk mendapatkan satu persentase ada dua sih. Kita bisa pakai metode average biasa aja, contohnya seperti ini. Yang tadi ya, untuk per tahun kita udah dapat 1%, kemudian kita rata-ratain, kita akan dapat angka 74,35%. Berikutnya adalah kita menggunakan pembobotan, yaitu di sini kita pakai weighted berdasarkan jumlah in-force ya. Kalau yang tadi ini kan berdasarkan jumlah case meninggal, berarti kan temannya jumlah yang in-force ya. Nah, ini juga kita weighted, katakanlah untuk 2019 ada segini, in total ini 100%, kita weighted angka ini, 74,37. Angkanya satu tiap tahunnya, kemudian kita rata-ratakan seperti biasa, kita akan dapat 68,03. Kemudian ini kalau kita rata-ratain pakai weighted. Weighted-nya adalah uang pertanggungan. Ya, jadi harus tetap sesuai sama basis yang digunakan. Nah, ini ada tips. Jadi kalau setelah kita melakukan perhitungan analisa tadi, kita biasanya ambil hasil yang konservatif. Tapi kalau dari kami rekomendasikan pakai angka yang berdasarkan manfaat meninggal. Kalau tadi kan ada yang berdasarkan jumlah case meninggal atau berdasarkan manfaat meninggal. Dua-duanya bisa dipakai tergantung pandangan perusahaan mau melihat yang mana ya. Kalau kita melihat berdasarkan manfaat meninggal, berarti kita memang benar merelasikan hasil analisa ini dengan bisnis, maksudnya dengan impact secara finansialnya. Berikutnya, kalau ada jumbo case, ini biasanya kalau ada angka jumbo case, kita sarankan itu dikeluarkan dari observasi, karena biasanya ini akan merusak hasil analisa kita. Contoh nih, bisa rata-rata klaim meninggalnya 100 juta, tiba-tiba ada satu klaim 100 miliar.
atau 10 miliar, itu kan jumbo case ya. Biasanya seperti itu kita keluarkan dulu dari observasi, karena itu kan kasusnya tidak banyak biasanya. Jadi kita menggunakan angka yang benar-benar mencerminkan distribusi yang bagus. Berikutnya detail ya, detail semakin akurat. Ini tadi sudah dibahas juga di depan, kita bisa breakdown lagi hasil analisa kita, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Berikutnya, jangan lupa setelah analisa, kita harus bandingkan nih hasil analisa kita dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk supaya hasil perhitungan kita konsisten ya. Juga kita sekalian memvalidasi apakah data-datanya udah benar. Karena kalau datanya fluktuatif, itu kita harus cek lagi nih data-datanya. Oke, sampai sini mortality udah selesai. Lancar ya? Oke ya kayaknya. Kita lanjut ke morbidita. Nah, untuk morbidita, di sini hasil studi yang diharapkan adalah probabilitas atas terjadinya klaim dari suatu resiko, atau kita namain biasanya rasio klaim. Nah, di sini nanti rasio klaim ini ditetapkan sebagai net risk atau premi netonya. Setelah itu biasanya akan ada loading atau biaya-biaya. Nah, premi neto ditambah biaya inilah sebagai expected premi bruto atau premi yang mencukupi untuk si risiko tersebut. Dari expected tadi, kita akan bandingkan dengan tarif premi yang berlaku. Jika expected-nya lebih kecil daripada tarif premi yang berlaku, artinya tarif preminya masih cukup karena yang kita ekspektasikan masih termasuk di dalam tarif premi yang berlaku ya. Oke, ini skop aja. Jadi kalau morbidity itu biasanya skopnya adalah asuransi kesehatan. Di sini kita bagi yang sifatnya proteksi dan sifatnya indemnity. Yang proteksi contohnya hospital cash plan, penyakit kritis, cacat tetap. Kemudian kalau indemnity yang sifatnya reimbursement, penggantian ya. Yang sifatnya ganti rugi itu namanya kita kategorikan sebagai indemnity. Berikutnya langkah-langkah. Di sini pertama kita kumpulkan data klaim yang terkait dengan risiko morbidita atau risiko tadi ya, penyakit atau asuransi kesehatan. Di sini sama kita kelompokkan berdasarkan jenis risiko. Kalau ingin lebih detail lagi, di breakdown lagi berdasarkan produk atau lain-lainnya. Setelah itu kita akan mengumpulkan data premi. Premi ini adalah premi yang diterima ya. Ini sama, kita kelompokkan juga berdasarkan jenis risiko. Setelah itu, kita menghitung rasio klaimnya, dan terakhir kita akan melakukan perbandingan antara rasio klaim dengan tarif premi. Ini adalah prosesnya ya sama. Di sini periode observasi, kita tentukan dulu kita mau berapa tahun, dan tergantung data juga. Kemudian kita kumpulkan data klaim morbidita, kemudian kita kelompokkan berdasarkan jenis risiko. Nah, di sini ada catatan. Untuk data klaim adalah hanya klaim yang dibayar. Jadi kalau ada klaim ditolak, ini kita tidak masukkan ke dalam analisa. Karena kalau klaim ditolak, artinya klaim itu tidak termasuk dalam risiko yang di-cover. Atau biasanya kalau ditolak tuh, karena memang klaim itu dikecualikan. Berarti kalau klaim itu tidak termasuk dalam coverage-nya, mau nggak mau, dia tidak termasuk dalam risiko yang sedang kita analisa. Jadi memang itu tidak kita masukkan dalam analisa. Berikutnya ketika kita mengkelompokkan data berdasarkan jenis risiko. Nah, di sini biasanya kita nggak lagi mengkelompokkan berdasarkan umur. Karena biasanya yang namanya klaim morbidity ini terjadinya bisa lebih dari satu kali ya. Karena contohnya kayak klaim asuransi kesehatan, seseorang tuh dalam setahun bisa berkali-kali klaim. Oke, berikutnya setelah data klaim kita ke data premi. Sama ya, ada periode observasi, kita kumpulin data premi, kemudian kita kelompokkan juga berdasarkan jenis risiko. Nah, di sini data premi yang dipakai adalah collected ya, atau data premi yang diterima. Kalau ada premi titipan atau advance premi, ini kita keluarin. Jadi kita harus, di sini biasanya kita harus diskusi nih sama biasanya bagian finance atau accounting, untuk memastikan data preminya ini sudah betul ya. Nah, metodenya di sini simple. Untuk menghitung rasio klaim adalah kita punya data klaim dibayar, kemudian kita tambahkan klaim dalam proses, dan IBNR. IBNR ini kalau yang udah pernah ikut workshop kita sebelumnya, ini adalah salah satu komponen dari cadangan klaim. Jadi IBNR itu adalah estimasi klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan. Nah,
dari semua klaim-klaim ini kita bagi dengan gross earned premium. Nah, kita bedah ya satu-satu. Di sini klaim dibayar clear ya bahwa ini adalah gross claim sebelum dikurangi porsi reas. Kemudian ini IBNR sama tadi cadangan klaim estimasi yang terjadi tapi belum dilaporkan. Dan ini klaim dalam proses adalah ini klaim-klaim aktual yang sudah dilaporkan tapi masih dalam proses. Jadi ini masuk dalam analisa kita semua karena ini adalah semuanya komponen klaimnya. Nah, untuk gross earned premi di sini definisinya gross earned premi adalah premi atas periode yang sudah berjalan. Sehingga kalau kita bikin formula ini berarti premi kita kalikan dengan periode yang sudah berjalan dibagi dengan periode asuransi atas preminya yang sudah dibayar. Ini ada contoh. Ini contoh asuransi kesehatan, dia masa asuransi 12 bulan, periode yang sudah berjalannya 7 bulannya. Ini ada masing-masing resiko, contohnya ada 4 lah ya, ini ada rawat inap, rawat jalan, maternity, dental, ini preminya. Ini gross earned premi, cara ngitung gross earned premi karena ini sudah berjalan 7 bulan, dan preminya kebetulan ini saya ambil contoh yang simple, premi tahunan, sehingga tinggal kita kaliin ya. Jadi si premi bruto kita kalikan dengan 7/12. Kemudian kita punya data klaim dibayar, ini aktual ya, benar-benar data dari accounting biasanya. Kemudian dalam proses, ini kita dapat data dari bagian klaim biasanya. Kemudian untuk ABNR, nah ini tugasnya aktuaria. Kalau untuk menghitung ini, karena ini sifatnya adalah cadangan klaim yang merupakan estimasi ya. Nah, dari data tadi kita balik ke formula ya yang tadi. Sebentar. Kita balik ke formula yang ini, kita hitung rasio klaim sehingga kita dapat angka ini. Ini contoh perhitungannya, ini saya ambil contoh yang untuk satu macam ini ya, rawat inap. Kita dapat ini rasio klaimnya. Oke, nah ini sekarang kita mau lihat rasio klaim di sini. Bagaimana menganalisanya. Nah, di sini ketika kita menganalisa rasio klaim, kita harus melihat lagi bagaimana si tarif premi itu dinyatakan. Jadi kalau tarif preminya benar-benar dirinci seperti ini, maka kita menganalisanya juga satu persatu risiko. Tapi ketika preminya tidak dirinci atau dia satu premi untuk semua ini, maka ketika kita menganalisa, maka kita menggunakan rasio klaim secara total. Ini saya ambil contoh untuk kalau kita hanya menganalisa rasio klaim rawat inap aja ya. Ini sama masih angka yang tadi. Di sini karena kita dapat klaim rasionya 53,3, maka ini jadi net risk-nya atau neto preminya ya. Kita punya angka biaya akuisisi, di sini saya ambil contoh, misalnya biaya akuisisi 15%, kemudian ada biaya admin dan profit 10%, ini katakanlah loading-nya, sehingga kita akan dapat angka ini. Ini adalah sebagai expected premi bruto, artinya ekspektasi premi bruto untuk si rawat inap ini adalah 78,3% dari tarif premi yang berlaku sekarang. Nah, ini hasilnya lebih kecil dari 100% ya. Karena dia lebih kecil, artinya tarif premi yang sekarang digunakan atau yang berlaku itu masih mencukupi. Ini contoh kedua kalau gabungan. Misal tarif preminya gabungan, nggak kelihatan satu-satu. Jadi berarti kita cuma lihat ini doang, 75,9. Sama ya, contohnya si biaya akuisisi dan biaya adminnya sama, 15% dan 10%, sehingga kita akan dapat angkanya sedikit lebih tinggi dari 100%, jadi 100,9%. Nah, karena ini di atas 100%, kita perlu meninjau lagi nih premi yang berlaku. Apakah dinaikkan atau tidak. Nah, ini misalkan kita mau naikin nih 5%. Ini contoh ya. Nah, ini ada contoh berikutnya kalau resikonya adalah penyakit kritis. Contoh rasio klaimnya udah gede sekali nih, 136,5%. Kemudian ada biaya, kita tambahin biaya akuisisi, kita tambahkan biaya admin dan profit, sehingga totalnya ini udah sangat besar sekali, 161,5. Nah, dari sini berarti kan karena di atas 100%, berarti tarif premi yang sekarang tuh udah sangat tidak cukup sekali. Dan ini harus ditinjau ulang. Tapi jika kenaikannya tinggi, biasanya kita juga perlu hati-hati melihat lagi
apakah ada satu klaim jumbo atau ada kira-kira ada klaim yang bakal berulang atau klaim yang tidak akan terulang lagi. Nah, ini harus kita lihat lagi karena ini akan pengaruh ketika kita mau naikin preminya. Kita mau naikin berapa atau kita tidak naikin, itu tergantung dari kita analisa lagi. Jadi kalau misal ada kenaikan yang besar sekali, biasanya kita harus hati-hati karena biasanya ini sangat impact ke bisnis ya. Ketika kita menaikkan premi yang sangat tinggi, itu impact-nya biasanya bagi perusahaan itu kemana-mana ya. Itu dari sisi competitiveness si produk atau juga dari si nasabahnya sendiri. Jadi harus kita lihat lagi. Tapi kalau memang benar-benar resikonya segini, ya memang kita harus naikkannya. Terakhir ini contoh kalau cacat tetap. Nah, cacat tetap total ini biasanya klaimnya kecil sih, karena jarang ya klaim ini. Nah, contoh ini ada satu klaimnya cuma 27,9. Setelah kita tambahkan loading macam-macam, kita akan dapat expected premi brutonya 52,9%. Nah, ini lumayan jauh lebih kecil dari 100%, jadi kira-kira hanya setengahnya. Nah, ini sama. Ini preminya kan mencukupi sekali, tapi tidak berarti kalau begini kita harus turunin preminya, karena biasanya jarang sih premi diturunkan. Kita harus pertimbangkan juga ke depannya, apakah setelah kita turunkan resikonya masih sama atau tidak, kan kita belum tahu. Jadi biasanya kalau seperti ini, kami sih menyarankan preminya tidak berubah. Kita akan lihat dulu untuk beberapa tahun, baru nanti kita bisa pastikan bahwa ini harus diturunkan atau tidak. Oke, nah ini tadi untuk kalau kita analisa yang 1 tahun ya. Ini kalau kita melakukan analisa untuk beberapa tahun. Contohnya kita punya 4 tahun, hasil 4 tahun observasi dengan data rasio klaimnya sekian, 65,3, 108, ini sangat fluktuatif ya. Dan kita biasanya akan gunakan rata-rata, yaitu ini. Cara berikutnya adalah kita menggunakan tadi, kita pakai pembobotan atau weighted. Nah, pembobotannya berdasarkan apa sih? Nah, di pembobotannya kita lihat berdasarkan premi. Jadi kita lihat premi tahun 19, premi 2018, kita lihat pembobotannya, nanti kita kalikan seperti ini ya. Kalau di Excel nih sum produk ya. Nah, ini kita akan dapat angka. Nah, kalau dari kami menyarankan adalah kita menggunakan pembobotan premi. Karena ini lebih relevan ke bisnis daripada kita cuma melakukan average. Ya. Walaupun memang kelihatan hasilnya lebih konservatif, tapi secara bisnis ini agak kurang related ya. Kalau ini kita pakai pembobotan jadi relevan. Oke, ini bagian kedua. Ada yang bertanya? Ada chatting nih. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, incident threat sekarang. Nah, ini penjelasan aja bahwa pada dasarnya ketika kita melakukan analisa terhadap incident threat, itu konsepnya adalah sama dengan kita menghitung rasio klaim. Skopnya karena ini incident rate sama ya, dia ada yang masuk kategori proteksi, ada juga yang masuk kategori indemnity. Nah, untuk yang proteksi biasanya adalah kecelakaan. Untuk yang indemnity ini biasanya terkait sama asuransi umum. Di sini saya kasih contoh asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor, atau yang lain-lainnya yang asuransi umumnya. Nah, ini sama ya, menghitung rasio klaim sama seperti tadi. Jadi ini kita punya data klaim yang terdiri dari klaim dibayar, klaim dalam proses, dan IBNR atau estimasi klaim. Kemudian kita bagi data ini dengan gross on premi, sehingga kita akan dapat rasio klaim. Formulanya adalah ini ya, yang tadi rasio klaim. Oke, nah sekarang kita untuk analisanya. Analisanya sama juga. Kita melakukan perbandingan antara expected premi brutonya yang dihitung dari premi neto plus biaya-biaya
dengan premi aktual. Apakah dia mencukupi atau tidak, tergantung dari hasilnya. Oke, nah ini sedikit tambahan. Bagaimana sih kita menerapkan klaim rasio itu kepada nasabah individu dan kepada nasabah kumpulan. Nah, kalau untuk nasabah individu biasanya itu ada dua macam. Pertama, kita benar-benar menghitung klaim rasio atas tiap-tiap individu, kemudian hasil studinya itu diterapkan pada premi renewal dari masing-masing individu. Jadi benar-benar treatmentnya adalah ke individu, per polis. Polis individu ya, ini. Nah, metode berikutnya adalah kita menghitung claim ratio itu atas polis-polis dari 1 tahun underwriting yang sama. Jadi kita nggak lihat satu polis, kita lihat sekelompok polis, tapi dia di-issue pada tahun underwriting yang sama. Kemudian hasil studi ini digunakan untuk menentukan premi renewal sama terhadap si kelompok individu tadi dengan tahun underwriting yang sama. Nanti apa itu tahun underwriting? Nanti saya sedikit jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk nasabah kumpulan, di sini kalau nasabah kumpulan, Wira, ada pertanyaan? Oke. Pertanyaan rekan kita bernama Ferry. Selamat siang. Jika klaim kesehatan tinggi, perhitungan hasilnya tinggi, premi naik tinggi, maka yang harus diperhatikan apa saja? Preminya tinggi. Klaim kesehatan tinggi, perhitungan hasilnya tinggi, premi naik tinggi, maka yang harus diperhatikan apa saja? Oke, kalau misalnya ada kenaikan tinggi, biasanya kita perhatikan detail lagi ya. Kita perhatikan data klaimnya biasanya. Jadi kadang-kadang klaim itu tinggi kalau ada satu tindakan, ini kalau kesehatan ya, ada tindakan medis yang memang memerlukan biaya tinggi. Katakanlah misalnya ada operasi yang kompleks sekali, misalnya ada operasi apa contohnya bypass jantung misalnya. Nah itu biasanya ada beberapa klaim yang menurut kita itu tidak akan terulang lagi di tahun depannya. Contoh kalau bypass itu kan nggak mungkin orang berkali-kali di bypass ya, tiap tahun operasi bypass. Biasanya sekali bypass, tahun depan dia nggak bakal bypass lagi. Nah contohnya seperti itulah. Jadi kita lihat lagi. Nah itu bisa kita harus teliti lagi klaim yang satu persatu. Apakah akan ada klaim berulang di tahun berikutnya? Kalau misal tidak berulang, maka si biaya klaim yang besar itu bisa kita keluarkan dari analisa kita. Sehingga sebenarnya kenaikannya tidak, untuk tahun depan itu tidak begitu. Tapi tetap kita harus perhitungkan loss kita ya. Karena kalau misal klaim rasionya tinggi, berarti kan kita sebagai pihak penanggung itu sudah mengalami kerugian ya, karena loss ya. Kita kayak numbukin biaya klaim yang lebih besar daripada premi yang diterima. Itu tetap kita perhitungkan ketika kita melakukan kenaikan premi. Tapi bukan serta-merta dinaikin sesuai dengan loss ratio-nya. Kalau pengalaman saya biasanya kita lakukan semacam, ini udah ke bisnis ya treatmentnya. Jadi kita melakukan semacam agreement sama si nasabah kita. Katakanlah kita mau kompensasiin loss yang sudah kita alami itu selama, karena kalau kita bebankan langsung di tahun depan itu pasti berat ya buat si nasabah. Dan kita juga udah tahu ini klaim nggak bakal berulang lagi di tahun depan. Nah kalau kayak gitu kita sebenarnya udah tahu tahun depan ini nggak bakal setinggi ini klaimnya. Jadi tapi kita tetap perlu kompensasi karena si penanggung sudah loss gara-gara si klaim ini, ya kan. Jadi biasanya ada kesepakatan nih sama nasabah. Ketika renew, kita naikin, tahun depan kita naikin, katakanlah setengahnya dulu, tahun depan kita naikin lagi setengahnya lagi. Jadi tetap kalau dari sisi bisnis, kita tetap pertimbangkan secara jangka panjang dengan pihak nasabah ya, dan kita harus hati-hati melihat lagi klaim-klaimnya lebih detail. Biasanya seperti itu. Tapi kalau secara matematis memang, wah ini harus naik nih, sekian, kayak tadi ya case-nya, harus naik 20 atau 50% gitu. Tapi itu belum tentu cara yang benar kalau kita sudah di area bisnis.
karena kita harus lihat lagi apakah kenaikan itu memang wajar, apa memang karena klaimnya bakal ada lagi di tahun depan. Nah, itu harus kita perhatiin. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya dengan Ferry. Ada pertanyaan lanjutan apa dari saudara Ferry, apakah penggunaan RS juga mempengaruhi, mengingat RS di Indonesia ada beberapa tipe? RS itu apa sih maksudnya, rumah sakit ya? Rumah sakit. Oke. Ya, itu pengaruh juga. Biasanya ada beberapa rumah sakit yang memang suka agak nakal maksudnya. Jadi kadang-kadang dia melakukan tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi karena gara-gara ditanggung asuransi, dia membebankan tindakan medis itu supaya bagi rumah sakit itu mendapatkan pemasukan ya. Nah, itu udah lain lagi decision-nya. Jadi bisa karena klaimnya, bisa juga karena memang dari vendor-vendornya si penanggung ya, si rumah sakitnya, yang memang dia nggak jujur lah melaporkan melaporkan tindakan medis yang harus dilakukan. Ada lagi? Ada satu pertanyaan lagi dari rekan kita yang bernama Anita Zahra. Selamat siang, izin bertanya Bu Ira, untuk perusahaan yang baru untuk perusahaan yang baru, bagaimana treatment experience karena belum ada data historis? Ya ini pasti ya, kalau misal datanya belum ada beberapa cara sih. Pertama mungkin kita kalau punya kerjasama dengan reasuransi, itu biasanya kita akan perlu minta pengalaman dari si reasuransi. Karena biasanya reasuransi itu punya data yang besar sekali dan dia hasil pengalamannya itu bisa mencerminkan performance dari industri ya. Kita lakukan cara itu, kita bisa lakukan juga pakai metode hipotesa kali ya, tingkat kepercayaan berapa persen yang seperti itu. Jadi tetap perlu data, tapi datanya itu bisa kita ambil dari reasuransi atau kita bisa juga ambil dari industri, bisa juga. Jadi kayak gitu, kalau misal datanya nggak ada sama sekali. Yang pasti ketika kita menentukan suatu tarif atau suatu asumsi, itu kita harus punya justifikasi kenapa kita menggunakan tarif atau asumsi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kita sampai di metode 2. Metode 2 ya. Kita sampai di metode 2 yang perhitungan hasil studi untuk individu, tapi kita menggunakan individu di tahun underwriting yang sama. Berikutnya, kalau nasabah kumpulan. Nah, kalau nasabah kumpulan, ini biasanya sih sekaligus aja, klaim rasionya tetap kita hitung setiap polis, di mana setiap polis itu terdiri dari sekumpulan peserta. Jadi kita tetap lihat atas sekumpulan peserta yang di bawah satu polis yang sama. Dan tidak satu portofolio ya biasanya kalau untuk kumpulan, karena kita biasanya kalau kumpulan hasil studinya tuh satu persatu, case by case. Nah, kita sekarang next ke penjelasan tentang tahun underwriting. Di sini yang dimaksud dengan tahun underwriting adalah Bu Ira, ada pertanyaan dari Trianto Haryo Nugroho. Selamat siang. Apakah perlu ada analisis data mendalam, misalnya menggunakan data science pada keadaan tertentu? Oh ya, pasti. Seperti yang tadi ya. Jadi kalau benar-benar kita nggak punya data, nggak punya experience, maka kita menggunakan hipotesa, basisnya tetap ke data science. Kalau dari matematisnya mungkin kita menggunakan hipotesa dengan tingkat kepercayaan. Perusahaan tergantung sih, mau menentukannya yang berapa persen tingkat kepercayaan. Biasanya sih di atas 75% ya. Jadi dari data tersebut kita bisa hasilkan analisa dari hasil studi yang data tersebut.
Bisa, bisa. Jawabannya bisa. Oke. Udah ya? Oke, kita lanjut penjelasan tentang tahun underwriting. Di sini yang definisi dari tahun underwriting adalah periode 1 tahun atau 12 bulan sejak suatu polis atau pertanggungan di-issue. Nah, di sini saya kasih contoh, kalau misal polis dengan tahun underwriting 2018, artinya semua polis dari Januari sampai Desember. Sehingga untuk yang Desember ini, itu kan dia baru berakhir di Desember di sini, ya kan? Sehingga periodenya adalah dari mulai awal 2018 sampai jadi kayak hampir 24 bulan ya di sini. Ini yang namanya yang kita sebut dengan tahun underwriting. Jadi kalau tadi kita mau lihat studi dari berdasarkan tahun underwriting, maka kita harus lihat semua polis-polis yang di-issue di sini. Dan itu baru kelihatan di sini. Jadi kita harus nunggu sampai semua polis selesai, berakhir, baru kita bisa hitung. Oke, ini contoh untuk 2018, kemudian ini contoh kalau yang tahun underwriting-nya 2019, berarti dia mulai dari sini sampai ke sini. Oke, ini kita selesai untuk yang topik ini. Apakah ada pertanyaan? Kayaknya oke ya, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang kita ke lab study. Oke, untuk lab study, di sini hasil studinya adalah kita mau melihat tingkat lapse atau tingkat pembatalan polis. Nah, bagaimana tingkat lapse itu dilihat? Kita lihatnya berdasarkan tahun issue. Contohnya nanti hasilnya akan seperti ini. Di sini misalkan kita melihat tabel lapse rate dari 2 produk, ada produk A, ada produk B, kemudian ini adalah tahun keberapa. Jadi di sini cara membacanya, kalau di sini tahun ke-1 artinya di tahun ke-1 lapse rate-nya untuk si produk A adalah 25%, untuk di tahun kedua adalah 20%, dan seterusnya. Di sini biasanya kalau table lapse kita nggak bikin sampai panjang ya. Di sini tergantung observasinya sampai berapa tahun. Dan untuk berikutnya biasanya kita ambil sama, atau kita juga bisa bikin adjustment juga untuk yang tahun-tahun berikutnya. Tergantung trennya gimana. Karena biasanya kalau di asuransi biasanya kalau misal durasinya udah lumayan panjang, biasanya lapse rate-nya itu lumayan stabil ya, jadi nggak naik turun. Jadi kalau ini awal-awal nih tahun pertama tinggi, kemudian menurun, dan ini udah mulai stabil ke tahun-tahun berikutnya. Nah, ini untuk lapse rate, ini perlu kita perhatikan bahwa biasanya ini kita analisa untuk produk-produk yang bersifat jangka panjang. Jangka panjang itu artinya periode asuransinya lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena kalau kita terapkan di jangka pendek, itu kan untuk produk-produk yang jangka pendek itu polisnya tidak wajib renew. Jadi agak susah ketika kita melakukan analisa ini. Karena bisa jadi, di sini juga bisa jadi nasabahnya ganti perusahaan asuransi. Tahun ini pakai A, besok pakai B, misal tahun depannya pakai A lagi, lah kita kehilangan analisa 1 tahun, ada yang bolong gitu ya. Kecuali kita bisa dapetin datanya, yang kadang-kadang agak sulit sih itu. Nah, berikutnya bisa jadi karena ini coverage-nya jangka pendek setahun, bisa jadi di tahun berikutnya ada perubahan coverage, sehingga ketika kita melakukan lapse kan udah tidak apple to apple lagi. Jadi kita nggak bisa melakukan lapse study ini untuk yang jangka pendek karena hal-hal ini ya. Jadi kita akan selalu lakukan ini untuk produk-produk yang jangka panjang. Nah, ini langkah-langkahnya. Pertama kita punya data lapse. Data lapse ini kita kelompokkan berdasarkan tahun issue dan kapan dia lapse-nya. Kemudian kita kelompokkan lagi berdasarkan produk atau lainnya tergantung dari kebutuhan analisa. Kemudian sesudah data lapse kita kumpulkan data exposure-nya. Nah, data exposure itu adalah data polis-polis yang in-force ya. Di sini kita kelompokkannya berdasarkan tahun issue dan usia polisnya. Jadi
usia polis kondisi polis ketika di 1 tahun, di tahun kedua dan tahun ketiga dan seterusnya. Jadi berdasarkan usia polis ya durasinya. Kemudian berikutnya kita menghitung lapse rate. Setelah itu terakhir kita menghitung rata-rata. Oke, nah ini contoh tabel. Jadi kalau untuk tabel data lapse, setelah kita mendapatkan data, kita akan kelompokkan data-data tersebut berdasarkan tahun issue. Nah contoh ya di sini kita ambil tahun isunya 4 tahun ke belakang. Jadi tahun 2017, 2018, 2019 dan tahun 2020. Nah, kemudian kita juga melihat dari polis-polis yang diisu di tahun 2017, mana polis-polis yang lapse-nya itu terjadinya di tahun ke-1. Kemudian polis-polis yang lapse-nya di umur polis tahun kedua. Kemudian yang umur polis tahun ketiga, dan ini yang tahun keempat, dan seterusnya ya. Kemudian ini juga sama 2018 berarti kalau sampai sekarang kan baru 3 tahun ya, jadi yang lapse tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan berikutnya untuk tahun 2019 dan tahun 2020. 2020 karena ini baru di isu tahun 2020, katakanlah kita melakukan analisanya di akhir tahun 2020 ini, berarti kan kita baru punya data lapse yang di tahun pertama. Nah ini nanti kalau kita bayangkan, ini bentuknya segitiga ya, seperti ini. Oke, setelah kita ke data lapse, kita ke data exposure. Nah ini sama, kita melihat jumlah polis ya. Jadi di sini yang isu tahun 2017 dan dia masih ada di tahun ke-1. Kemudian di tahun kedua tinggal segini enforce-nya. Tahun ketiga tinggal segini, tahun keempat tinggal segini. Ini kita lihat satu persatu untuk masing-masing tahun isu dan untuk masing-masing durasinya per usia polis. Nanti juga sama, bentuknya akan seperti ini. Bentuk segitiga juga. Oke. Nah, berikutnya ini sama ya, sebenarnya data yang tadi ini saya bersisian ya, side by side. Ini yang data lapse tadi, ini yang data exposure-nya. Kemudian dari sini kita menghitung rata-rata dari masing-masing ini jumlah yang lapse-nya untuk tiap-tiap tahun ke-1, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Begitu juga untuk yang exposure-nya. Kita akan dapat angka rata-ratanya. Ini hitungannya ya, jadi perhitungan seperti biasa, rata-rata. Sehingga kita akan dapat nanti lapse rate-nya. Lapse rate-nya itu adalah rata-rata yang lapse dibagi rata-rata yang enforce. Saya balik lagi ke sini, berarti ini dibagi dengan ini untuk yang tahun pertama. Yang tahun kedua berarti ini 66,7 dibagi si 755. Dan seterusnya ini ya, hitungannya kita akan dapat ini. Setelah itu apa? Setelah itu biasanya kita smoothing sih. Ya, ini supaya angkanya nggak keriting nih, kita smoothing dari yang tadi hasil lapse-nya. Itu cara pertama. Berikutnya kita mau menghitung lapse rate juga, tapi kita cuma pengen melihat rata-rata 3 tahun. Karena supaya kita nggak terlalu panjang. Misal kita observasinya katakanlah 5-6 tahun, kalau kita ambil rata-rata, kita khawatirnya data-data yang lama itu terlalu kecil, sehingga kalau kita rata-rata jadi nggak merefleksikan kondisi terkini. Jadi ada juga kita cuma mau menghitung rata-rata 3 tahun terakhir aja. Jadi ini sama ya, ini data yang tadi juga. Di sini kita hanya menghitung average 3 tahun. Yang ini 3 tahun, yang ini 3 tahun. Ini karena memang tinggal 2 ya, seadanya ya, 2, ini 1. Begitu juga untuk exposure-nya. Ini 3 tahun, 3 tahun, ini juga sama. Dan kita akan dapat angka ini yang tadi, yang 80,7, 66,7, dan yang ini juga. Berikutnya sama caranya. Kita menghitung lapse rate-nya. Jadi sama ya, dari jumlah yang lapse
dibagi dengan exposure-nya. Saya balik, 82,7 dibagi dengan si 1167. Yang ini ya. Sehingga kita akan dapat angka ini next-nya kita smooth. Tidak ada yang benar atau salah ya metodenya. Kita mau pakai rata-rata 3 tahun atau kita mau pakai rata-rata semuanya, tergantung dari data. Jadi gimana si aktuaris ini memastikan bahwa data-datanya memang kredibel ya. Kalau misal kita punya observasi yang cukup panjang, terus data-data 3 tahun awal tuh kecil-kecil banget. Itu kayaknya kan kalau seperti itu, kalau kita rata-ratakan, nanti kita khawatir hasilnya itu nggak mencerminkan yang terkini. Jadi tetap kita harus perhatikan, kita mau metode rata-ratanya bagaimana. Apakah 3 tahun terakhir, ini kenapa 3 tahun juga sebenarnya nggak ada ini juga, nggak ada pedoman bahwa oh harus rata-rata 3 tahun atau harus rata-rata 4 tahun, nggak juga. Ini tetap judgement dari si aktuarisnya dan tergantung data juga. Kebetulan untuk di sini karena observasinya cuma 4 tahun dan kita pengen ambil rata-rata 3 tahun supaya tidak terlalu bias, ini bisa juga kita gunakan. Atau kalau yang kebetulan data ini sebenarnya bisa data cara average biasa juga sebenarnya nggak masalah ya, karena datanya tidak terlalu fluktuatif ya. Ini masih bisa juga. Tapi tergantung, balik lagi tergantung. Kita mau ambil hasil yang sangat terkini atau kita memang mau pakai rata-rata. Jadi itu sih. Ini topik terakhir kita. Kayaknya kita mau maju lebih cepat ya dari schedule workshop. Oke, ini ada catatan sedikit tentang labs. Pertama, data yang dipakai adalah data labs yang disebabkan oleh pembayaran premi terhenti. Di sini kita tidak memasukkan polis yang berakhir karena terjadi klaim ya. Kalau terjadi klaim polis berakhir, itu nggak bisa kita kategorikan sebagai labs. Atau yang masih agak beda-beda pendapat, itu kalau produk-produk unit link. Ini buat teman-teman yang udah pernah di industri, kalau di produk unit link itu kan ada fitur namanya cuti premi. Jadi si nasabah berhenti bayar premi tapi dia emang sengaja sudah melaporkan bahwa dia memang mau cuti bayar premi. Jadi dia memang udah atas inisiatif sendiri nggak bayar preminya. Tapi atas periode tertentu nanti dia akan lanjut lagi bayar premi. Nah kalau seperti itu ada dua pendapat, ada yang itu dikategorikan sebagai labs, ada juga yang tidak mengkategorikan itu sebagai labs. Karena untuk produk-produk unit link, ketika dia nasabah itu cuti premi, sebenarnya biaya-biaya tetap dipotong. Sehingga secara bisnis, perusahaan itu juga tidak tetap menerima income. Jadi sebenarnya tidak ada kerugian yang terlalu kelihatan ya ketika produk unit link ini ada cuti premi. Tapi itu tetap dua pendapat ya. Ada juga yang memang strict, pokoknya kalau berhenti bayar premi, mau karena cuti premi atau bukan cuti premi, itu dianggap labs. Itu bisa juga. Jadi tergantung. Tergantung bagaimana si perusahaan ya. Kalau memang sangat konservatif, ya mungkin dia menganggap si cuti premi ini sebagai labs. Kemudian berikutnya, di sini, labs rate itu bisa dihitung berdasarkan jumlah polis atau jumlah premi. Kalau yang tadi, contoh-contoh yang saya buat, itu labs rate-nya berdasarkan jumlah polis. Tapi ada juga analisa kalau kita menghitungnya berdasarkan jumlah premi. Jadi sama kayak tadi ya, yang mortalita, di mana kita bisa menghitung berdasarkan jumlah klaim, atau kita bisa menghitung berdasarkan UP-nya atau klaim yang dibayar. Jadi tergantung dari pandangan perusahaan. Cuma kalau kita sudah berbicara terkait dengan bisnis, biasanya yang kita analisa adalah angka-angka yang terkait dengan finansial. Jadi kayak labs itu ada juga yang menganalisanya berdasarkan premi. Jadi premi yang hilang, bukan polis yang berhenti, gitu ya. Yang berhenti bayar premi, tapi kehilangan premi yang akan masuk. Berikutnya adalah, nah ini kalau pembayaran preminya tahunan. Kalau pembayaran preminya tahunan,
itu kita memang nggak bisa melakukan analisa labs di tahun yang masih berjalan. Kita harus tunggu sampai dia renew dulu. Bahkan kita harus tunggu kalau dia ada grace period, kita harus tunggu sampai selesai grace period baru ketahuan itu police lapse apa tidak. Jadi untuk yang tahunan ini agak lama ya, kita perlu periode agak lama untuk mengetahui suatu premi atau polis itu dianggap sebagai lapse. Nah di sini sama ya, biasanya yang dilihat adalah tahun underwriting year. Jadi kita lihat per cohortnya, per tahunnya. Berikutnya sama seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa berbagai cara untuk menghitung average itu tetap tergantung dari actuary-nya dan tergantung dari data juga. Jadi semua yang dipaparkan di sini adalah cara-cara yang common, tapi kembali lagi actuary lah yang punya boleh melakukan judgment, metode apa yang harus dilakukan, bagaimana hasil studi yang akan direkomendasikan, itu balik lagi ke actuary. Dan banyak sekali dasar-dasar yang menjadi pertimbangan ya, baik itu dalam hal data atau action plan perusahaan, seperti yang kita bahas di depan tadi. Oke, selesai sudah workshop kita. Pas Ada waktunya. Ada pertanyaan Bu Ira dari Ferry. Jika ada data yang hanya 1 tahun claim lapse yang sangat tinggi, apakah harus dilakukan smoothing data? Claim lapse. Jika ada data yang hanya 1 tahun claim lapse yang sangat tinggi, apakah harus dilakukan smoothing data? Oh, ini kalau berdasarkan premi kali ya. Jadi preminya besar, terus preminya lapse ya. Soalnya kalau polis kan nggak ada yang tinggi sekali ya, 1, 2. Tergantung ya, tergantung. Memang kita bisa smoothing, tapi tetap kita harus lihat latar belakangnya apa, karena atas si tingginya lapse ini. Jadi tetap kita lihat. Dan seperti yang tadi di depan, bahwa action plan dari si perusahaan itu tetap harus dijadikan pertimbangan juga. Jadi misal nih, yang common sekarang tuh produk-produk yang cara pembayarannya bulanan. Nah, biasanya kalau cara pembayaran bulanan memang tingkat lapse-nya lebih tinggi daripada kalau yang cara pembayarannya tidak bulanan atau tahunan atau semesteran atau kuartalan. Nah, ini biasanya disebabkan karena ya macam-macam ya. Ada yang karena memang nasabahnya emang tidak, dia cuma emang nggak niat jangka panjang, jadi cuma bayar ya udah sebulan 2 bulan bayar, bisa juga. Atau proses koleksi preminya yang belum otomatis sehingga nasabah harus diingatin terus untuk membayar. Padahal untuk mengingatkan tiap bulan itu lumayan repot ya. Jadi biasanya ini ada action plan dari perusahaan, misal dia melakukan cara bayar yang lebih mudah, misalnya dengan cara auto debit, atau kalau sekarang bisa juga pakai apa ya, banyak sekali ya, bisa pakai kartu kredit, auto debit, atau bisa juga pakai yang cara bayar elektronik sekarang, itu juga bisa, supaya mempermudah nasabah ya. Jadi kan kadang-kadang tidak semua nasabah itu nyimpen dananya di bank, atau dia kebetulan bank yang untuk auto debitnya adalah bukan bank utama dia, sehingga biasanya cara-cara lain yang sekarang udah banyak sekali elektronik pay itu bisa dilakukan. Itu bisa jadi pertimbangan untuk melakukan judgment ketika menetapkan kita mau menetapkan lapse rate-nya di mana ketika smoothing-nya. Atau kita melakukan weighted, itu juga bisa. Supaya nggak bias ya nanti datanya. Ini ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lanjutannya. Bagaimana jika datanya sangat volatil? Oke, data volatile, data apa ya ini? Data, semua data ya, setiap tahun naik turun gitu ya. Biasanya kalau kayak gini,
kita coba sepanjang mungkin periode observasinya kalau volatile banget ya. Karena kalau kita biasanya kalau secara jangka panjang dia akan baru kelihatan stabilnya tuh kalau periodenya panjang sekali. Jadi kita coba perpanjang lagi periode observasinya supaya data itu nanti akan kelihatan trennya. Karena volatile-nya data tetap trennya akan kelihatan. Jadi contohnya kalau misal apa ya yang contoh nyata tuh kayak harga saham lah ya, dia kan volatile ya, tiap hari pasti naik turun gitu ya. Tapi kan ada tren, apakah tren naik atau tren turun tetap ada. Jadi biasanya kalau kayak gini kita perpanjang lagi aja periode observasinya. Kalau mau smoothing tetap hati-hati, kalau bisa pakai weighted, pakai pembobotan. Kalau mau di smooth, kita nggak bisa pakai average kalau volatile karena itu nanti hasilnya tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya ya kalau kita cuma pakai average. Jadi biasanya kita perpanjang observasinya untuk supaya kelihatan lagi trennya, dan untuk melakukan rata-ratanya itu kita pakai pembobotan, pakai weighted. Jadi itu sih. Jadi kalau saya balik ke sini ke slide, wah ini nggak bisa lagi. Oke, kalau saya balik ke sini lah contohnya ya. Kalau datanya volatile sekali, ini kan di sini cuma kelihatannya tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-4. Kita rinci lagi. Kita pakai bulanan. Sehingga nanti kelihatan trennya. Jadi ada dua ya. Kita bisa panjangin observasinya, atau ini kita split lagi. Jadi kita nggak lihat tahun, tapi kita lihat bulan. Bulan 1, bulan 2, nah itu nanti kelihatan. Karena biasanya kalau tahun gini kan cuman kelihatan angka total ya, angka total aja. Tapi kalau kita bulanan, itu pasti nanti akan kelihatan trennya. Di sini saya nggak kasih contoh bulanan ya, karena tabelnya bakal gede sekali. Ada dua cara ya, berarti ya. Ada lagi? Udah ya, cukup jelas. Oke, kalau begitu workshop kita udah selesai ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Tapi kalau kita kan ada grup WhatsApp ya, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, kita masih bisa diskusi di grup WhatsApp tersebut. Berikutnya adalah polling ya. Oke, berikutnya setelah ini ada polling. Oke, habis ini ada polling, terus untuk selanjutnya seperti biasa ya, nanti kami akan kirim sertifikat, link YouTube dan materi setelah workshop selesai. Ya, terima kasih Bu Ira pemaparan materinya. Selanjutnya sebelum menutup workshop pada siang ini, kita akan adakan polling evaluasi yang akan diisi oleh peserta yang sebentar lagi akan kami tampilkan. Mohon partisipasinya untuk mengisi polling tersebut.
Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam misi polling. Selanjutnya sebelum kita akhiri workshop pada siang hari ini akan disambung dengan sesi dokumentasi. Dimohon untuk peserta partisipasinya dalam menghidupkan videonya karena akan kami screenshot untuk kita jadikan dokumentasi pada workshop siang hari ini. Boleh di turn on videonya. Untuk gayanya boleh bebas. Terima kasih atas yang sudah menghidupkan videonya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Belum, tadi belum. Ulang. Diulang, di tag lagi. Oke. Ya. Mungkin ada yang belum siap ya. Mungkin pada lagi siap-siap. Ya, dandan dulu ini dandan. Satu. Gayanya boleh bebas, boleh senyum aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Informasi terakhir tentang ini. Thank you, Bu Ira. Materi presentasi, e-sertifikat dan link YouTube akan dikirim via email paling lambat hari Kamis, dan juga di dalam grup WA boleh disampaikan pertanyaan apabila ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Demikian akhir workshop pada siang hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan pada topik kedua. Thank you, Bu Ira. Wassalamualaikum Terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Selamat siang. Oke, presentasinya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Sehat selalu ya. Amin.